Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mus Mulyadi, asal Mataram. Sekarang ini saya ditugaskan berdakwah di Papua, Jayapura, yaitu dai pedalaman. Dai yang ditugaskan sebagai pembina masyarakat-masyarakat di pedalaman. Banyak hal yang kita dapati ketika kita berdakwah di daerah-daerah pedalaman. Salah satunya kami teman-teman, diantaranya salah satunya saya termasuk di situ sebagai dai pembina daerah pedalaman Tajak Lereh. Ya. Dari pesantren dari Jayapura ke daerah yang kita mau tempuh itu perjalanan sekitar setengah hari, dari berangkat pagi sampai sore, ya, asar, dan itu yang membutuhkan kendaraan yang ekstra kuat. Ya. Ya. Begitu juga ya ketika kita menggunakan motor, ya motor yang harus memang bisa melewati daerah-daerah terjal yang bahkan ketika saya mengantar sapi kurban ke daerah pedalaman, yaitu kita mulai perjalanan dari subuh sampai di sana itu asar, dan kita ke sana itu bukan sampai sana menggunakan motor. Di tengah perjalanan itu kita tinggalkan motor, karena motor ya ketika itu kita kendarai semakin jauh semakin akan kita mendapati medan yang sangat sulit, yaitu motor kita itu tertanam. Ya. Seandainya saat itu ya, ada motor yang ringan kayak sepeda, maka kita akan angkat seperti mengangkat sepeda. Itulah tantangan ya kita di pedalaman, yaitu jauh dari perkotaan yang serba kekurangan. Ya. Nah, itulah daerah-daerah yang belum ditempuh oleh teman-teman di perkotaan. Ya. Tidak hanya itu, ketika itu saya ke sana ketika momentum pemilihan dewan. Di Jayapura itu kita ketahui bersama, khususnya di Papua, bahwa momentum pemilihan pemimpin daerah maupun baik itu bupati, gubernur, itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ketika kita nanti masuk di sana berdakwah pas momentum tersebut, maka pasti kita di stop dan bahkan nyaris dakwah kita itu tidak bisa berjalan di situ karena mendapatkan tekanan. Bahkan ada teman saya dari INU namanya Ustadz Zainuri, ketika itu menceritakan ke saya bahwa dia berdakwah di tempat yang saya tempati, yaitu di daerah Tajak dan Lereh. Ketika itu dia masuk bertepatan dengan pemilihan, bahwa dia itu belum dikenal di tempat itu, sehingga apa? Ada sekelompok orang yang mendatangi ia, bahkan di stop untuk tidak boleh mengadakan kegiatan apapun. Itulah salah satu bentuk ya penekanan-penekanan yang tidak boleh kita dapati di daerah pedalaman. Dan belum lagi yaitu dai-dai kita mendapatkan tindak kekerasan di sana ya. Salah satunya ketika kita masuk pedalaman ya kita harus membaur. Karena kalau kita tidak membaur di situ, maka kita begitu juga akan mendapatkan tekanan. Bahkan bisa jadi kita itu dipanah dan dibunuh di situ kalau kita melawan
arus, artinya tidak mengikuti budaya-budaya yang mereka laksanakan di situ. Ya, dengan mengikuti alur dan budaya mereka, kita ini alhamdulillah di daerah pedalaman itu selamat. Ketahuilah rekan-rekan rekan-rekan dai dimanapun berada, jadi daerah Papua itu adalah daerah yang beda dengan daerah-daerah yang lain, daerah yang keras. Ya, di sana tindak kekerasannya tidak hanya menggunakan parang atau alat-alat tradisional, alat-alat yang biasa-biasa. Di sana itu sudah menggunakan alat-alat canggih meskipun di pedalaman, meskipun di pegunungan. Ada yang namanya senjata, mungkin di tentara itu F-16 atau SS berapa itu mereka sudah miliki. Nah, inilah kecanggihan mereka meskipun mereka berada di tengah hutan. Yang ini kita akan pasti berhadapan dengan orang-orang ini ketika kita masuk di daerah itu. Ketika itu kita harus memiliki keberanian, terutama keimanan yang kuat ya, ketika menghadapi mereka. Betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Fadlan Garamata yang ketika itu masuk ke daerah pedalaman untuk berdakwah ya, dengan menggunakan berbagai macam cara. Bahkan beliau itu terkenal dengan Ustadz Sabun karena beliau ya, menarik ya, hati mereka itu dengan lemah lembut. Jadi dakwah di Papua itu yaitu orangnya keras-keras. Kita harus memiliki metode dan cara yang harus tidak harus ya, menggunakan kekerasan, yaitu kita harus menggunakan metode yang lemah lembut ya. Karena ketika itu kita melawan, pasti saat itu kita akan mati di tempat ya. Bisa jadi dipotong, dibunuh, dipanah dan lain sebagainya. Banyak pengalaman-pengalaman ngeri yang kita dapati di daerah Papua itu ya. Salah satunya tim-tim yang dikirim oleh pemerintah ya, yaitu mendapatkan, bahkan ada guru yang ditugaskan di daerah pedalaman itu, dia bolak-balik menggunakan sepeda motor, di tengah jalan itu diculik, dicegat dan dibunuh ya. Dan ini real apa yang saya ceritakan ini. Nah, inilah yang ditakuti oleh teman-teman ya, yang bertugas khususnya di kota Jayapura itu. Namun alhamdulillah dengan adanya pimpinan baru yang sekarang ini, titik-titik rawan yang tidak pernah dijamah oleh dai-dai Hidayatullah sekarang di Papua itu alhamdulillah sudah dibuka dan dikirim dai-dai yang memiliki militansi yang kuat. Meskipun dia itu mendapatkan tekanan, ancaman, atau ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak masuk akal, mau dibunuh, mau kah, banyak pembunuhan ya. Mereka tidak takut, mereka tidak mundur ya, sedikit pun. Bahkan 1 minggu yang lalu setiap DPD di kota Jayapura termasuk Merauke, Sentani itu mengadakan rakerda, rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah di Bopandigul, yang di situ perjalanannya luar biasa. Perjalanannya luar biasa dan tidak ada satu kampung pun ya, yang kita dapati ketika di tengah perjalanan itu. Yang ada cuman pos-pos tentara saja. Dan ini juga termasuk daerah-daerah yang rawan, yang sering terjadi pembunuhan di situ. Tapi dai-dai Hidayatullah dengan sarana prasarana yang terbatas, motor yang tidak memiliki kekuatan secara rasional, artinya motor-motor yang sudah tua dipakai. Tapi alhamdulillah mereka itu nyampe ke daerah-daerah pedalaman ya. Dan dai-dai Hidayatullah khususnya yang bertugas sekarang di Jayapura itu adalah dai-dai yang militansi, memiliki kekuatan, baik kekuatan spiritual, salah satunya keimanan mereka itu sangat tinggi, bahwa keyakinan mereka
tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan mereka. Sehingga dakwah di Jayapura itu meskipun di televisi banyak disyuting ya, banyak disiarkan, ada pembunuhan, pemotongan, ada perang suku, ada perperangan antara tentara dengan orang-orang atau kelompok-kelompok diskriminatif di situ. Tapi justru dai-dai Hidayatullah yang berada di sana justru tenang. Bahkan mereka yang menenangkan, yang mengajak masyarakat untuk tenang ketika ada permasalahan atau gejolak yang terjadi di situ. Salah satunya seperti di Tolikara. Yang pertama kali di situ adalah yang berdiri ketika itu belum ada ormas-ormas lain. Di situ tentara dengan dai Hidayatullah yang berdiri di situ. Ya. Ya. Tugas dai ketika itu menguatkan iman-iman mereka. Tugas tentara di situ yaitu menjaga mereka. Ketika itu masih ribut, masih banyak teror, masih banyak orang yang siap dengan panahnya, dengan ragam menggunakan pakaian adat, pakaian perang mereka. Tapi apa? Justru dai-dai Hidayatullah tenang menghadapi hal-hal seperti itu. Bahkan kita di Jayapura, awal berdirinya pesantren Hidayatullah Jayapura itu berawal dari terjadinya konflik. Ya. Sampai sekarang, ya sampai sekitar tahun 2000-an ke bawah, tanah kita itu mau diambil. Dan itu tidak hanya itu, kita sebagai dai di sana melakukan perlawanan, ya, baku kejar. Kita tanam, ya, tanaman-tanaman di lahan yang diklaim mereka miliknya itu dicabut, bahkan dirusak. Ketika itu kita dikejar, ya, bahkan dai-dai di situ, ya, alhamdulillah, dengan kekuatan mereka mengadakan perlawanan. Artinya dai-dai Hidayatullah yang berada di Papua sekarang itu, saya salut bahwa dai-dai yang memiliki keyakinan, keimanan yang kuat untuk bagaimana Islam itu bisa jaya di Papua melalui kereta dakwahnya Hidayatullah. Dan terbukti di daerah-daerah pedalaman, semua pedalaman-pedalaman, baik pedalaman maupun transmigrasi maupun pedalaman yang memang ditempati oleh suku-suku asli di sana, Hidayatullah sudah mulai ada di situ. Hidayatullah sudah mulai ada di situ, dan Hidayatullah adalah salah satu tim dakwah yang memberikan penyejuk hati bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Papua. Dan Hidayatullah juga salah satu ormas yang bisa bersatu dengan ormas-ormas yang ada di situ, bersinergi. Sampai sekarang, alhamdulillah, meskipun terjadi konflik yang bagaimanapun, Hidayatullah tetap di depan dan tetap dirangkul oleh ormas-ormas lain. Sekian, begitulah sekelumit perjalanan dakwah kita yang berada di ujung timur Indonesia, yaitu Papua, yang penuh dengan tantangan yang menantang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.